Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nizara Sita, nomor NIM 2201041011134. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar BK ataupun bimbingan konseling. Yang pertama yaitu apa sih BK itu? BK adalah singkatan dari bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian dari bimbingan itu sendiri. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta mampu mengembangkan potensi secara optimal. Sedangkan arti dari konseling adalah proses tatap muka antara konselor dan konseling, yaitu klien, yang bertujuan untuk membantu konseli mengatasi masalah pribadi. Secara umum, bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan yang sistematis yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, yaitu konselor, kepada individu atau kelompok agar mereka mampu memahami dirinya, mengatasi masalah, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari dilakukannya bimbingan dan konseling ini. Yang pertama yaitu dapat membantu siswa atau seseorang mengenal potensi dan kelemahan dirinya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah maupun sosialnya. Yang ketiga yaitu membantu mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Yang terakhir yaitu membantu perencanaan masa depan atau membantu seseorang tersebut itu misalnya memilih jurusan maupun pekerjaan. Nah, di dalam kegiatan bimbingan konseling tersebut, seorang konselor tersebut harus mempunyai prinsip. Ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama yaitu prinsip individualitas, yaitu pelayanan BK harus disesuaikan dengan karakteristik pribadi masing-masing. Yang kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Apa sih prinsip kerahasiaan itu? Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang tidak boleh menyebarkan informasi pribadi seorang konseli tanpa izin, kecuali dalam situasi darurat. Yang kedua yaitu prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan yaitu seseorang datang ke layanan BK atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Yang keempat yaitu prinsip keterbukaan. Yaitu prinsip keterbukaan tersebut yaitu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang konselor, harus terbuka dalam memberikan informasi dan dukungan kepada konseli untuk menyampaikan sebuah permasalahan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kemandirian. Nah, prinsip tersebut ini merupakan tujuan utama dilakukannya bimbingan konseling. Kenapa? Karena dalam prinsip ini itu bertujuan untuk konseli itu bisa lebih mandiri, mempunyai pribadi yang lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip kegiatan yang berkesinambungan. Nah, dalam prinsip ini, kenapa kok prinsip kegiatan berkesinambungan? Karena dalam kegiatan bimbingan dan konseling ini, seseorang yang melakukan konseling ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi memiliki tahapan-tahapan yang akhirnya akan memberikan solusi. Yang selanjutnya yaitu prinsip keterpaduan. Apa sih prinsip keterpaduan? Prinsip ini yaitu konselor bekerja sama dengan pihak sekolah, pihak wali kelas, pihak guru maupun pihak orang tua dari seseorang yang melakukan konseling tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip dinamis. Prinsip dinamis ini adalah sesuai dengan nama prinsipnya, yaitu dinamis, harus bisa menyesuaikan dengan zamannya. Seorang konselor tidak boleh memberikan informasi atau memberikan saran itu tidak sesuai zamannya.
Yaitu yang terakhir yaitu prinsip profesionalitas. Seseorang yang ingin melakukan konseling harus kepada ahlinya. Contohnya yaitu seorang psikologis ataupun yang lainnya kayak guru BK ataupun konselor. Ada beberapa teori juga yang bisa digunakan oleh seorang konselor dalam memecahkan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud. Teori ini yaitu berfokus pada suatu konflik di bawah sadar atau pengalaman di masa kecil. Yang kedua yaitu teori humanistik oleh Carl Rogers, yaitu teori ini konseling itu berpusat pada klien untuk bisa berkembang. Pada teori ini konseling itu adalah pusat dari proses konseling tersebut dan dipandang mampu menemukan solusi sendiri. Yang ketiga yaitu teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perilaku yang diamati ataupun yang dapat diubah. Masalah dipandang sebagai perilaku yang dipelajari dan dapat diubah melalui penguatan hukum ataupun pembiasaan. Pada teori ini, konselor aktif dalam memberikan stimulus ataupun tugas. Yang terakhir yaitu teori kognitif oleh Albert Ellis dan Aaron Beck. Teori ini berfokus pada pikiran atau kognisi yang memengaruhi emosi dan perilaku. Teori ini cocok untuk masalah seperti stres, cemas, maupun depresi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.